Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa kembali pada mata kuliah kita yaitu Pengantar Teknologi dan Informasi. Dan ini adalah pertemuan yang kedua. Jadi setelah saya lihat memang masih sempat kita melakukan perkuliahan secara daring di bulan Ramadan ini, maka kita masih masuk untuk pertemuan yang kedua. Jadi minggu lalu kita udah mempelajari bagaimana kontrak kuliah dan deskripsi mata kuliah kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengenalan daripada teknologi informasi. Untuk itu, mari kita mulai untuk belajar. Oke, mari kita lihat di sini ada teknologi informasi ya. Jadi kita akan berkenalan dulu dengan definisi daripada teknologi informasi. Maka teknologi informasi ini terbagi atas dua kata. Kata yang pertama adalah teknologi, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode. Ya, di sini dulu kita komain ya. Jadi bagaimana manusia ya mempelajari tentang suatu hal, menciptakan suatu alat ya. Alat ini tentunya beragam ya. Beragam. Nah, kemudian kita lanjutkan metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Jadi sebenarnya teknologi ini asalnya kita jangan bayangkan langsung teknologi itu kayak udah komputer, ya, tablet ataupun handphone, jangan dulu ya. Jadi dari zaman dahulu tuh teknologi udah ada gitu ya, udah ada. Termasuk misalkan kayak roda, kemudian ada lagi misalkan katrol ya untuk sumur itu ya, kemudian gerigi dan segala macamnya itu adalah teknologi ya. Jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan, teknologi ini adalah alat yang diciptakan manusia ya untuk membantu pekerjaannya ya. Pekerjaannya itu ya beragam gitu. Bisa jadi untuk industri, kemudian untuk misalkan bisnis ya, dan untuk hal lainnya seperti itu. Jadi inilah dia namanya teknologi. Nah, seiring berkembangnya zaman, teknologi ini sudah berubah ya. Maka yang kayak saya bilang tadi bahwasanya ketika kita mendengar kata teknologi, langsung kita bayangkan pasti mengarah kepada komputer, ya, internet dan lain sebagainya. Kemudian kata yang kedua ini adalah informasi ya. Informasi ini mungkin kalau kita secara umum lah ya, kita bisa menyimpulkan bahwasanya informasi ya pasti ya berita, kemudian kabar dan sebagainya ya. Tapi di sini mari kita lihat definisinya adalah hasil dari pengolahan data ya, koma dulu ya. Hasil dari pengolahan data. Data itu kan kalau kita tahu ya berupa angka bisa saja ya, kalimat, kata-kata, data ya. Artinya data ini suatu bentuk ya yang informasi yang belum diolah gitu loh. Jadi informasi kita katakan sebagai informasi ketika dia telah melalui suatu pengolahan. Kita lanjut. Pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi penerimanya ya. Jadi kalau kita hanya sebut data saja, bisa jadi data ini belum terlalu banyak manfaat kepada si penerimanya gitu. Tapi ketika dia sudah diolah, ya data ini telah diolah dan menjadi bentuknya sebagai informasi, maka ia lebih banyak manfaat atau bergunanya bagi penerimanya, ya, di mana dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan. Ya, sebagai contoh misalkan ya, waktu tahun 2024 ya, kita pemilihan presiden itu ya, pemilihan presiden. Nah, ada data tuh, data pemilih, ya, data pemilih daripada pemilu. Nah, itu tidak terlalu berguna. Kenapa? Karena belum diolah gitu. Jadi setelah dilakukan perhitungan suara ya, kemudian diambillah keputusan bahwasannya Bapak ini menang sebagai presiden dan sebagainya, menjadi lebih berguna kepada penerima kita ya, sebagai kita penerima gitu. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwasannya data kemudian diolah menjadi informasi, maka ia dapat berguna kepada penggunanya ya, dan bisa digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan. Nah, ketika kita gabung keduanya, teknologi informasi, ini menjadi makna yang berbeda ya, menjadi makna yang berbeda. Mari kita lihat teknologi informasi atau kita singkat saja TI ya, atau mungkin IT ya, orang yang bahasa Inggrisnya ya, adalah berbagai macam hal dan kemampuan yang digunakan dalam pembentukan, penyimpanan, dan penyebaran informasi.
dengan memanfaatkan komputer sebagai perangkat utama. Nah, jadi kalau udah kita masuk kepada kata teknologi informasi, di sini kita garis bawahi kata memanfaatkan komputer, ya. Nah, komputer ini artinya digunakan sebagai teknologinya itu sendiri yang digunakan untuk pembentukan informasinya. Jadinya dalam membentuk datanya itu digunakan komputer. Kemudian penyimpanan, ya, disimpan datanya tersebut dalam bentuk komputer, ya, dan disebarkan juga melalui komputer gitu. Jadi semuanya hal-hal yang disebarkan itu adalah menggunakan si teknologi gitu, dalam kurung komputer. Maka kita bisa ambil kesimpulan kalau suatu usaha yang dilakukan untuk menyebarkan informasi, ya, mengolah informasi itu sendiri dengan menggunakan komputer, maka ia bisa disebut sebagai teknologi informasi. Oke, mari kita lihat ruang lingkupnya si TI itu sendiri cukup luas, ya. Di sini kita bisa lihat ada komputer, ya, komputer itu sendiri, kemudian ada hardware, ya, perangkat keras, software perangkat lunak, lalu ada jaringan, ya, jaringan komputernya, data, ya, data, sistem informasi, keamanan dan kecerdasan buatan. Sebenarnya masih banyak lagi, ya, ruang lingkup TI ini sangat luas sekali, tapi ini beberapa hal-hal yang umum kita jumpain, ya, pada ruang lingkup si teknologi informasi. Sebagai contoh mungkin kalau di kelas ini pasti udah tahu lah, ya, apa itu hardware dengan software, ya. Kemudian jaringan komputer, ya, seperti internet, ya. Kemudian ada lagi keamanan komputer seperti password, ya, dan segala macamnya. Itu semuanya adalah ruang lingkup daripada teknologi informasi. Nah, jadi tanpa kita sadari sebenarnya kehidupan kita sehari-hari itu sudah menjadi familiar, ya, dengan si TI ini sendiri gitu. Sebagai contoh mungkin kalian bangun tidur pastinya mayoritas, ya, pasti buka handphone, kemudian buka media sosial, ya. Kadang-kadang buka chat, ya, chat bersama teman-teman dan segala macam jenisnya. Itu adalah ruang lingkup TI itu sendiri gitu. Sebagai contoh apa yang kita lakukan pun sekarang ini juga udah merupakan bagian dari ruang lingkup TI dengan memanfaatkan seperti jaringan komputer, ya, internet. Kemudian ada hardware-nya mungkin dari HP atau dari laptop. Kemudian software-nya kita bisa aja ambil misalkan kayak browser, ya, ataupun aplikasi YouTube-nya sendiri. Maka kita udah melakukan kegiatan yang berada di ruang lingkup si TI itu sendiri gitu. Apalagi contohnya, misalkan kita di dunia perbankan, ya, mungkin kalian ada yang punya mobile banking, ya, mobile banking. Itu juga bentuk daripada ruang lingkup TI. Transaksi keuangan kita nggak perlu lagi datang ke bank. Misalkan orang tua kita mau mengirim uang, beliau tidak perlu datang ke bank, dia mungkin bisa buka mobile bankingnya, kemudian memasukkan nomor rekening kita dan uang bisa ditransfer dengan mudah, ya. Jadi dari segi perbankan kena, dari segi pendidikan juga kena, kesehatan juga begitu, ya. Sekarang kalau kita datang ke rumah sakit, ya, sebagai contoh misalnya saya sebut aja Rumah Sakit Muni Teguh, ya. Itu kita datang, kita dapat nomor antrian itu tersistem dengan baik, ya. Jadi kita dapat antrian, nanti dipanggil nomornya nomor sekian. Nah, kita langsung udah tahu, oh ini punya kita gitu secara otomatis, ya. Nah, jadi semuanya sudah hampir, ya, udah tersentuh oleh si TI ini sendiri. Maka bukan lagi hal yang baru, ya, seperti yang minggu lalu saya jelaskan, teknologi informasi bukan lagi hal yang baru dan sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita sehari-hari. Baik, mari kita lanjutkan kembali. Nah, tadi ada disebut komputer, ya. Kayaknya kalau kita bilang kata komputer secara umum, ya, mungkin orang-orang di luar sana beranggapan bahwasanya komputer itu, ya, itu Pak yang ada di kantor, ya, ada monitornya, ada keyboardnya, ada mouse-nya, itu komputer, ya. Sebenarnya itu salah gitu, ya. Komputer itu, ya, segala jenis kita punya itu, ya, seperti handphone pun bahkan disebut sebagai komputer gitu. Handphone kita, tablet, ya, laptop, semuanya itu komputer gitu. Jadi kenapa seperti itu Pak? Mari kita jelaskan sini, ya. Komputer itu, ya, berasal dari kata compute, ya. Compute itu bahasa Inggris yang artinya menghitung gitu. Nah, jadi komputer pakai R artinya si penghitung, ya. Apa yang dihitung, ya? Jadi kalau kita jelaskan secara dalam itu terlalu jauh, ya. Tapi yang intinya ada proses matematika di sana, ya. Perhitungan bilangan biner dan sebagainya, segala macamnya. Tapi yang nggak ke situ kita ambil, ya, kita lebih kepada definisi ringkasnya aja, bahwasanya komputer itu, ya, ini saya terjemahkan,
programmable machine, artinya mesin yang terprogram, that allows to store all sort of information, ya, yang dapat menyimpan berbagai jenis informasi, and then process information or data, ya, kemudian dapat mengolah informasi atau data, then carried out action, ya, with the information, dapat melakukan tindakan such as calculating numbers or organizing word, ya, bisa untuk menghitung angka ataupun pengolahan kata. Jadi di sini kalau kita lihat definisi ringkasnya di sini ada disebutkan katanya programmable machine, ya. Kok seperti itu Pak? Macam kayak mesin apa gitu? Enggak ya. Mesin itu kan artinya kan ya benda yang bisa digunakan kan begitu ya. Jadi ada program yang ditanamkan di dalam si komputer itu sehingga dia bisa mengolah data, penyimpanan data, kemudian juga bisa kita lakukan tindakan seperti tadi katanya perhitungan angka ataupun pengolahan kata, ya. Ini definisi ringkasnya. Kemudian kita lihat bahwasannya untuk yang lebih simpel lagi dibuat bahwasannya komputer itu merupakan perangkat elektronik, ya pasti ya. Kayak laptop kita ya ataupun handphone kita itu adalah perangkat elektronik di mana ia mengolah data dengan program. Jadi di situ ada yang disebut dengan program dan memberikan informasi. Ini sebenarnya yang ciri menjadi suatu benda itu menjadi suatu komputer ya. Jadi dia perangkat elektronik, kemudian mengolah data dan memberikan informasi. Nah, mari kita lihat. Ini ada beberapa benda-benda ya yang berbagai macam ya. Jadi ada ATM ya, fotokopi, televisi, smartphone, radio dan juga robot ini. Nah, kira-kira menurut kalian nih apakah benda-benda ini semuanya disebut komputer? Ya, tentu saja ada yang disebut sebagai komputer, ada yang tidak gitu. Contoh yang pertama ATM ya. Apakah ATM itu komputer? Ya, tentu, karena dia adalah perangkat elektronik yang di dalamnya diprogram suatu ya program ya untuk menjalankan tugasnya yaitu transaksi keuangan gitu. Ya, ATM itu adalah komputer gitu. Jadi kalau kita sebut aja komputer itu yang seperti saya bilang tadi ya di kantor ada monitor, enggak hanya seperti itu gitu. Beragam ya. Nah, mesin fotokopi apakah komputer? Nah, ini juga bingung ya. Pakainya bukan, Pak, atau mungkin iya juga gitu ya. Ya kalau dia bisa mengolah data ya artinya kan dia komputer gitu ya. Ada pengolahan data di situ, maka dia komputer, terprogram dia ya. Lalu televisi ya. Nah, televisi gimana dulu nih? Kalau televisi yang zaman now ya, yang zaman sekarang tuh kayak Android TV ya, Smart TV ya pastinya komputer gitu, karena dia bisa mengolah kan. Nah kalau televisi jadulnya kan dia analog ya, yang seperti di gambar ini kayaknya adalah kita sebut sebagai televisi ya, barang elektronik bukan komputer gitu. Berikutnya smartphone, pastinya komputer. Radio, nah radio gimana dulu nih? Kalau radio yang seperti di gambar ya pasti radio jadul ya, enggak lah seperti itu komputer ya. Tapi sebagian orang juga bilang ini komputer gitu. Tapi ya kalau misalnya kita lihat dari proses pengolahan datanya ya masih yang jadul ya seperti ini, bukan sebagai komputer gitu. Lalu robot itu pasti ya, karena nggak mungkin dia bisa bergerak tanpa diprogram dan bisa mengolah datanya gitu. Jadi banyak sekali perangkat-perangkat yang udah kita lihat ternyata itu adalah bagian dari komputer gitu. Ya, TV di rumah smart TV Pak, saya pakai Android TV Pak, itu komputer. Pak, saya sering ke ATM ngambil uang, itu komputer juga. Ya, handphone saya Pak di kantong ini Pak. Nah, atau yang saya sedang pakai untuk menonton video Bapak ini, itu adalah komputer. Jadi di mana-mana komputer ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan mengelompokkan daripada TI ya. Jadi ada beberapa kelompok-kelompok daripada si TI itu sendiri. Mari kita jabarkan. Yang pertama adalah input teknologi ya, atau teknologi masukan, yaitu related to tools which enter data into computer system. Artinya berkaitan dengan perangkat-perangkat atau alat-alat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer. Ini gimana maksudnya Pak? Ya sebagai contoh yang paling sederhana adalah keyboard ya. Artinya kita menggunakan keyboard itu sebagai alat untuk memasukkan teks ya, teks ke dalam sistem komputer gitu. Atau mungkin mouse, dan sekarang bahwasannya kita udah familiar ya dengan HP smartphone, di mana ya layar sentuh itu juga bagian daripada input teknologi ya. Kemudian yang kedua adalah processing machine, adalah bagian dari sistem komputer yang tugasnya adalah sebagai pusat pengolahan data. Apa ini Pak? Tentunya pasti kita sebut chip atau CPU ya.
Di mana kalau CPU itu ya tugasnya adalah untuk pengolahan data daripada komputer. Yang ketiga storage ya, atau penyimpanan ya, penyimpanan internal maupun eksternal ya, memori ya, kemudian kita bisa menyimpan data di situ. Pastinya TI ini wajib punya penyimpanan. Kalau nggak disimpan ya gawat kan gitu, nggak bisa diolah datanya dong. Karena tadi kita balik ke definisi yang di awal tadi, bahwasannya TI itu bagaimana data itu nggak hanya sekedar dibuat ya ataupun disebarkan, tapi juga disimpan gitu. Ada penyimpanannya. Kemudian yang keempat adalah output teknologi. Artinya ada yang masukan dari input teknologi, dan ada yang keluar yaitu output ya. All devices that present information from the result of system process. Artinya semua perangkat-perangkat yang menyajikan informasi ya dari hasil pengolahan daripada sistem gitu. Apa itu Pak? Yang paling gampang ya monitor ya. Artinya kalau misalkan kita mengetik ya, kita mengetik misalkan tes gitu ya, TES, kita ketik muncullah di monitor ada TES gitu. Jadi monitor itu adalah bagian daripada output teknologi gitu. Nah, yang menariknya yang tadi saya sampaikan bahwasannya teknologi zaman sekarang kayak touchscreen ya di HP itu, dia sekaligus input sekaligus output gitu. Kita mengetik dengan monitor, keluar juga di monitor kan itu kan, layar sentuh gitu. Jadi itulah contoh daripada pemaparan TI yang jenisnya output teknologi. Apalagi contohnya Pak, ada ya speaker ya untuk mengeluarkan suara, kemudian misalnya printer dan sebagainya. Lalu yang kelima software, yaitu instruction that are used to control the computer, artinya ya si jiwanya lah ya, artinya yang menggerakkan daripada si komputer itu sendiri. Software banyak jenisnya ya. Oke, kita lanjut. Kita masuk kepada komponen daripada TI ya. Ada 3 komponen utama. Yang pertama adalah hardware tadi ya saya sebutkan. Kemudian ada software dan ada brainware. Mari kita lihat. Yang pertama adalah si hardware ya. Hardware itu definisinya bisa kita lihat bahwasannya dia adalah bagian komputer yang dapat kita lihat secara fisiknya, yang berguna untuk mendukung sistem komputer agar berjalan sesuai dengan semestinya. Artinya hardware ini kalau kita bilang lihat secara fisik ya kita bisa lihat dia di dalamnya seperti keyboard, monitor, ya, mouse, kemudian perangkat di dalamnya ya seperti motherboard ya, CPU, itu semuanya bisa kita lihat, maka ia disebut sebagai hardware ya, perangkat keras. Lalu yang kedua ada software, yaitu komponen data-data dan program yang ada pada komputer disimpan secara digital dan digunakan atau dijalankan sesuai dengan yang diinginkan. Jadi kalau kita sebut tadi hardware yang tidak dapat kita lihat secara fisik, maka kalau software ini kita dapat lihat secara fisik. Kita tidak dapat lihat secara fisiknya. Artinya dia adalah programnya sendiri ya, programnya sendiri yang menjalankan ya daripada sistem komputer itu sendiri. Dan yang ketiga brainware, yaitu kita sendiri ya sebagai pengguna. Jadi hardware, software, dan brainware ini, ketiga komponen ini harus dijalankan beriringan ya, karena kalau mereka terpisah satu sama lain maka komputer tidak bisa dijalankan. Mari kita buat analogi, misalkan manusia lah ya. Manusia juga punya hardware dengan software ya. Sebagai contoh, manusia hardware-nya apa ya? Tangannya, kakinya, kepalanya, mata, ya, mulut, semua itu hardware gitu. Sedangkan software-nya itu apa? Ya jiwa kita, ruh ya. Jadi kalau masalah manusia ya, software-nya ada, hardware-nya nggak ada, ya hantu tadi ya kan. Ruhnya ada, badannya nggak ada, maka dia hantu gitu. Sebaliknya, kalau dia hanya ada hardware-nya aja, badannya ada, ya kepalanya ada segala macam, tapi software-nya nggak ada, ruhnya nggak ada, ya mayat kan gitu ya, jenazah. Jadi manusia perlu hardware dengan software. Nah sama halnya dengan komputer gitu ya. Mereka perlu hardware dengan software, artinya ada perangkat kerasnya, ada perangkat lunaknya, maka bisa berjalan. Tapi koma ya, nggak sampai situ saja. Harus ada brainware. Siapa itu? Pengguna atau kita sendiri. Jadi membedakan komputer dengan manusia itu, kalau manusia bergerak atas dirinya sendiri, sedangkan komputer digerakkan oleh manusia. Baik, untuk menutup perkuliahan kita, saya akan memberikan tugas kepada kalian, dan ini tugasnya adalah tugas mingguan ya, yang akan kalian kerjakan sebagai memenuhi daripada nilai untuk mata kuliah kita ya. Mari kita lihat tugasnya bagaimana.
Oke, di sini ada pengumuman ya. Tugas ini adalah tugas pribadi ya, artinya masing-masing mahasiswa mengerjakan tugas masing-masing, bukan tugas kelompok ya. Kemarin sudah saya jelaskan ada tugas kelompok, tugas pribadi sama tugas kuis ya. Ini tugas pribadi di mana tugas ini dibuat dengan format portable document format atau PDF atau portable network graphic atau PNG gambar ya. Kemudian di tugas ini kalian akan menuliskan nama dan NPM di sudut kanan bawah pada halaman lembar jawaban tugas ya. Jadi tuliskan nama kalian dan NPM di sudut kanan bawah ya. Nah, waktu pengumpulan tugas paling lambat tanggal 29 Maret 2026 pukul 23 lewat 59 menit lewat 59 detik. Artinya ketika masuk di tanggal 30 Maret maka itu sudah tidak saya terima lagi tugasnya. Nah, ini saya kasih agak lama lantaran kan kita mau lebaran ya. Jadi dikumpulkannya 29 Maret lah ya, masih lama. Tapi jangan lupa nggak dikerjakan ya. Dikerjakan kemudian dikumpulkan itu tugasnya ke grup WhatsApp ya. Jadi setelah kalian siap kerjakan tugasnya dikumpulkan di grup WhatsApp ya agar semuanya bisa saling melihat hasil tugas masing-masing ya. Jadi saya ulangi, tugas ini kalian buat nanti formatnya PDF atau PNG gambar ya. PDF atau PNG gambar, terserah yang mana, nggak masalah. Dan jangan lupa menuliskan nama dan NPM di sudut kanan bawah ya pada halaman lembar jawaban kalian. Dan waktu pengumpulan tugasnya itu paling lambat tanggal 29 Maret 2026 pukul 23 lewat 59 menit lewat 59 detik dan dikirimkan di grup WhatsApp. Nah, apa soalnya? Mari kita baca. Yang pertama, kalian disuruh membuat sebuah infografis interaktif ya. Infografis interaktif dalam bentuk poster digital. Jadi tugasnya adalah membuat poster digital yang membandingkan keadaan sebelum dan setelah adanya teknologi informasi atau TI ya. Jadi kalian disuruh buat poster ya, poster digital yang nantinya kayak tadi dijelaskan bahwasannya formatnya bisa PNG, bisa PDF ya. Kedua, poster tersebut harus orisinal, asli ya, tidak dibuat dengan AI. Artinya kalian pakai Gemini, pakai ChatGPT itu akan saya tidak terima ya. Maka ketahuan nanti itu kalau misalnya dia buat pakai AI. Menarik secara visual dan memuat data atau fakta yang akurat ya. Jadi posternya itu dibuat sebelah kiri sebelum, sebelah kanan sesudah adanya teknologi informasi. Dengan nomor 3, pilih satu kategori dari inovasi TI dari daftar berikut. Jadi ada 10 kategori. Kalian bebas memilih mana yang mau kalian pilih topiknya ya. Ada komputer, sistem informasi, internet, smartphone, media sosial, industri 4.0, teknologi wifi, AI, smart city, dan e-commerce ya. Jadi coba kalian lihat ya, ada 10 kategori, pilihlah salah satunya. Misalkan nih ya, kita mau ambil yang C, internet ya. Jadi sebelum adanya internet dan setelah adanya internet ya. Jadi bagaimana perubahannya? Misalkan yang dulunya dengan surat ya, kemudian mungkin dengan fax ataupun dengan telepon, sekarang bisa WhatsApp, bisa chat ya, dan lain sebagainya. Jadi itu yang kalian buat posternya. Nah, jadi dari tugas-tugas ini kalian bisa pahamin. Nah, apabila nanti tugasnya ada yang nggak paham, bisa ditanyakan kepada Bapak di grup WhatsApp-nya ya, ditanyakan kepada saya. Oke, sekian untuk pada hari ini ya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Nah, ini kita agak ada libur panjang ya, libur panjang. Jadi saya ucapkan selamat liburan ya. Tapi jangan pula nggak kerjakan tugas ya. Tetap kerjakan tugasnya, paling lama dikumpul di tanggal 29 Maret ya. Semoga semuanya mengumpul. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum, selamat pagi.